Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Taufiqullah Said. Saya dari kelas 3D. Hari ini saya akan membahas terkait hukum diplomatik. Nah, sebelum membahas terkait prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum diplomatik sendiri, tentunya kita juga perlu membahas apa sih itu hukum diplomatik. Nah, pada dasarnya hukum diplomatik itu adalah hukum yang mengatur terkait komunikasi antara bangsa-bangsa atau negara-negara. Nah, biasanya bangsa-bangsa atau negara-negara ini mengirimkan perwakilan dari masing-masing negaranya untuk membahas tentang pemikiran ataupun ide-ide dari berbagai negara. Istilahnya itu mereka itu saling bertukar pikiran lah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi serta hubungan antar negara. Jadi biar komunikasinya erat serta hubungannya terjaga dengan bagus. Ya, masuk ke dalam prinsip yang pertama, yaitu prinsip resiprositas. Secara bahasa, prinsip resiprositas itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lainnya atau individu dengan kelompok. Nah, di dalam hukum diplomatik sendiri, azas resiprositas ini penting adanya karena dalam menjalin suatu hubungan diplomatik antara kedua belah pihak yang dalam artian negara dengan negara, diperlukan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini atau prinsip ini bisa timbul karena adanya pola hubungan di dalam masyarakat. Nah, jadi awal mulanya itu adalah pola hubungan nih antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Nah, kalau dalam secara konteks diplomatik, itu hubungannya antara negara yang satu dengan yang lainnya menciptakan adanya prinsip resiprositas. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu mutual consent. Mutual consent sendiri artinya adalah kesepakatan bersama. Jadi di dalam hukum diplomatik atau sebuah hubungan diplomasi antar negara satu negara yang lain diperlukan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Nah, hal ini mendukung prinsip yang pertama tadi, di mana untuk mendapatkan timbal balik yang baik dari hasil hubungan diplomasi negara yang satu dengan yang lainnya, diperlukan persetujuan yang secara bersama-sama. Tujuan dari mutual consent ini adalah untuk menciptakan perjanjian dan hubungan yang adil, sah, serta mengikat yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, mutual consent juga berfungsi untuk memastikan bahwasannya kedua belah pihak mau menyetujui persetujuan itu secara sukarela tanpa ada intervensi dari manapun, serta mereka atau kedua belah pihak yang dalam hal ini membuat perjanjian bisa memahami tanggung jawab dari apa yang telah mereka buat. Kurang lebih seperti itu untuk yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah prinsip ekstrateritorial. Prinsip ekstrateritorial sendiri adalah prinsip yang membahas atau mengatur terkait utusan diplomasi suatu negara di negara sahabatnya. Jadi, prinsip ekstrateritorial ini adalah prinsip yang mencerminkan kenyataan bahwasannya para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di wilayah negara pengirimnya. Jadi mereka itu harus diperlakukan sama persis dengan negara pengirimannya. Jadi mereka itu tidak bisa nih dipaksa untuk mengikuti adat negara setempat ataupun bahkan hukum di negara setempat. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, otomatis mereka harus diadili menggunakan hukum dari negara sebelumnya. Jadi untuk prinsip yang ketiga ini kurang lebih adalah untuk mengatur terkait masalah diplomasi suatu negara di negara penerima. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip yang keempat, yaitu prinsip free appointment. Nah, prinsip free appointment ini sebenarnya lebih simpel nih. Karena di dalam prinsip free appointment ini hanya membahas terkait bagaimana sih pemilihan untuk perwakilan diplomatik suatu negara di negara penerima. Jadi dalam pemilihan utusan diplomatik terhadap negara penerima itu dilakukan oleh negara pengirim secara bebas. Jadi untuk utusan diplomatik itu diserahkan 100% kepada negara pengirim. Nah, negara penerima ini tidak bisa nih kayak mencalonkan, misalkan orang ini nih yang harus taruh di negaraku, aku nggak mau nih orang lain. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi untuk pengiriman utusan diplomatik itu 100% diserahkan kepada negara
pengirim. Jadi prinsip free appointment ini adalah prinsip yang mengatur tentang kebebasan dalam menentukan anggota atau staf diplomatik untuk negara yang dituju. Oke. Nah, prinsip yang kelima ini seru nih guys, karena prinsip yang kelima ini membahas tentang kekuatan dari utusan diplomatik negara pengirim. Nah, prinsip yang kelima ini mendukung adanya prinsip yang ketiga tadi, di mana si utusan diplomatik ini sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Jadi arti dari inviolability ini adalah tidak diganggu-gugat. Nah, artinya apa? Para diplomatik ini tidak dapat ditahan nih atau ditangkap dari negara penerima. Negara penerima harus memperlakukan para diplomat dengan hormat dan harus mengambil setiap langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap para diplomat. Jadi diplomat ini sangat-sangat dilindungi di negara penerima. Dan negara penerima harus mau menjamin keselamatan para diplomat negara pengirim 100% aman. Jadi mereka itu istilahnya itu ya kayak orang yang sangat-sangat kuat lah gitu, super power lah istilahnya gitu. Prinsip yang keenam adalah prinsip free movement. Jadi prinsip free movement ini adalah prinsip yang mengatur terkait kebebasan bergerak dari utusan diplomasi suatu negara di negara penerima. Nah, kebebasan bergerak ini kayak gimana sih? Jadi kebebasan bergerak ini adalah kebebasan bagi para utusan diplomasi untuk melakukan perjalanan-perjalanan. Misalkan perjalanan di dalam negara itu, mereka mau berjalan kunjungan misalkan ke suatu daerah. Nah, itu mereka itu diberi kebebasan nih, karena untuk menjalankan tugas mereka secara efektif kan nggak mungkin tuh mereka harus ke sana ke sini dibatasi. Otomatis mereka harus diberikan kebebasan. Nah, untuk kebebasan ini negara si penerima itu harus menjamin 100% kebebasan mereka. Jadi mereka itu nggak perlu lagi nih perizinan-perizinan kayak ya yang ribet-ribet itulah pokoknya. Jadi mereka udah dijamin gitu 100% dari negaranya untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang mendukung. Nah, tapi kebebasan ini dikecualikan terhadap keamanan nih. Misalkan nih di negara mereka melakukan diplomasi terjadi konflik. Nah, itu mereka nggak boleh tuh sembarangan untuk bergerak kemana-mana karena kan sedang terjadi konflik, kecuali dari negara pengirimannya ataupun dari negara tersebut memberikan kebebasan bergerak ke tempat-tempat, misalkan tempat yang aman atau kembali pulang ke negaranya, itu baru boleh. Seperti itu. Masuk ke prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip free communication. Nah, prinsip free communication ini sendiri adalah prinsip yang membahas terkait kebebasan komunikasi antara utusan diplomasi negara dengan negara asalnya. Nah, negara penerima itu harus menjamin kebebasan komunikasi si diplomasi dengan negara sebelumnya. Semua hal-hal ini yang terkait dengan pelaksanaan fungsi diplomatik itu tidak bisa diganggu-gugat nih. Jadi, apapun cara komunikasi dari si diplomasi ini ke negara asalnya itu dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait hubungan diplomatik, hal itu tidak bisa diganggu-gugat dari negara penerima sama sekali. Jadi mereka ini benar-benar dijamin lah hak-hak untuk berkomunikasi, hak untuk menggunakan internet dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah prinsip reasonable and normal. Nah, prinsip ini sebenarnya adalah prinsip yang menjadi kesimpulan dari semua prinsip yang sebelumnya. Jadi dalam prinsip ini berisikan jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain berdasarkan azas timbal balik dan prinsip kesepakatan bersama, negara-negara tersebut juga harus memikirkan nih masalah pembukaan perwakilan diplomatik. Nah, masalah-masalah ini misalkan dari jumlah utusan diplomatik dari negara pengirim untuk negara penerima ataupun untuk negara penerimanya itu mau nerima atau tidak. Hal ini sudah pernah terjadi di Suriname yang meminta Kuba untuk menarik duta besarnya dan mengurangi staf diplomatiknya. Jadi negara penerima itu memiliki hak juga nih untuk menolak ataupun memberikan banding untuk negara pengirim mengurangi jumlah utusan diplomatiknya apabila negara penerima merasakan bahwasannya diplomatik yang dikirimkan dari negara ini sudah tidak lagi efektif untuk negaranya. Kurang lebih seperti itu.